Hah? Dua, aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Goyang gayung, ayo goyang gayung. Halo semuanya, kita lagi ada di Taman Balai Kota Bandung. Aku Nada, NRP 22 2025 076. Namaku Kalista, NRP 22 2025 054. Namaku Kesha, NRP 22 2025 071. Ini kita lagi ada di salah satu tempat paling ikonik di Kota Bandung. Yap, kita lagi ada di Taman Balai Kota Bandung. Dan di video ini kita akan bahas hubungannya dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan kita bakalan jalan keliling taman ini sambil langsung melihat fasilitasnya. Yuk, yuk, yuk. Kami memilih Taman Balai Kota Bandung karena ini adalah salah satu ruang publik paling mudah diakses oleh masyarakat. Lokasinya di pusat kota. Selain itu, taman ini punya fungsi ekologis yang sangat penting, banyak pepohonan besar yang bantu menyerap polusi. Sensasinya dilakukan agar ruang hijau kota tetap bertahan di perkembangan kota sekaligus menjadi pusat kegiatan publik dan edukasi. Vlog kami kali ini, kami akan mengamati langsung penerapan pembangunan berkelanjutan di ruang publik. Kami ingin menunjukkan bagaimana taman kota dapat berperan penting dalam mendukung 17 poin SDGs. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah konsep pembangunan pada masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang mendatang untuk kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pendekatan paling penting dalam pengembangan perkotaan modern. Ruang terbuka hijau seperti Balai Kota Bandung memiliki peran yang besar dalam menciptakan lingkungan yang sehat, inklusif, dan berwawasan ekologis. Konsep Sustainable Development Goals atau SDG, taman ini memberikan aspek berkelanjutan seperti yang pertama kesehatan, yang kedua kota berkelanjutan, yang ketiga aksi iklim, dan yang keempat adalah perlindungan ekosistem. Beberapa fasilitas yang tersedia di taman menunjukkan adanya pendekatan perencanaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs, seperti jalur pedestrian, area hijau yang luas, fasilitas publik yang mudah diakses, serta area rekreasi keluarga. Yang pertama, SDG 3, Good Health dan Well-being, kehidupan sehat dan sejahtera. Taman Balai Kota Bandung menyediakan ruang untuk berjalan, berolahraga ringan, dan rekreasi. Pepohonan dan udara yang lebih bersih membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat. Lingkungan hijau juga membantu mengurangi stres dan memberikan suasana yang lebih nyaman. Yang kedua, SDG 11, Sustainable Cities and Communities, kota dan komunitas berkelanjutan. Taman Balai Kota merupakan ruang publik yang gratis, aman, dan mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas. Taman ini mendukung pembangunan kota yang inklusif, ramah komunitas, dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat. 3. SDGs 13, Climate Action atau penanganan perubahan iklim. Keberadaan banyak pepohonan dan vegetasi di taman membantu penyerapan karbon, mengurangi panas kota, dan memperbaiki kualitas udara. Taman juga berfungsi sebagai area penyeimbang iklim mikro sehingga membantu mitigasi dampak perubahan iklim di kawasan perkotaan. Yang keempat, SDG 15, Life Online, ekosistem daratan. Taman berfungsi melestarikan keanekaragaman hayati di tengah kota. Vegetasi, tanaman hias, dan pepohonan menjadi habitat bagi burung, serangga, serta organisme kecil lainnya. Taman mendukung pelestarian ekosistem perkotaan dan menjaga keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan yang wawasan jangka panjang memperhatikan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh agar kehidupan tetap lestari dari generasi ke generasi. Taman Balai Kota Bandung mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memenuhi 3 aspek, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada Taman Balai Kota Bandung, aspek lingkungan terlihat sangat kuat karena taman berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang menjaga ekosistem di tengah kota. Pepohonan dan tanaman berfungsi menyerap karbon, memperbaiki kualitas udara, dan menurunkan suhu kota.
Ruang hijau menyediakan habitat bagi burung, kupu-kupu, dan organisme kecil. Penggunaan vegetasi yang beragam menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam aspek sosial, Taman Balai Kota Bandung menjadi ruang publik inklusif yang dapat diakses semua kalangan. Menyediakan ruang rekreasi gratis untuk anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Jadi tempat berkumpul, berolahraga ringan, berkegiatan komunitas, dan bersantai. Desain taman yang ramah pengunjung dengan tempat duduk, jalur pedestrian, dan area bermain. Memperkuat interaksi sosial dan menciptakan ruang aman bagi masyarakat kota. Walaupun taman adalah ruang publik gratis, keberadaannya tetap memberikan dampak ekonomi bagi kota. Mengurangi biaya kesehatan masyarakat melalui lingkungan yang lebih sehat dan minim polusi. Menjadi aset kota yang meningkatkan citra kota Bandung sebagai kota wisata yang ramah lingkungan. Taman Balai Kota Bandung adalah contoh infrastruktur berkelanjutan yang berkontribusi terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Baik teman-teman, itu dia pembahasan kami mengenai Taman Balai Kota Bandung dan keterkaitannya dengan Sustainable Development Goals. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe nggak? Enggak. Bye-bye. 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 Bisa kayak megang jangan dia. Gak masuk.